Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pertama kali dan yang utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang tak terkira. Nikmat sehat, nikmat kehidupan, tapi ada nikmat yang tertinggi yang Allah berikan kepada kita, yang mudah-mudahan itu dapat kita pertahankan hingga ajal menjemput. Itulah nikmat iman dan Islam. Karena dengan nikmat iman dan Islam itulah insya Allah semua nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita akan mampu kita nikmati dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Yang kedua, khatib berwasiat, marilah kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita untuk senantiasa kita isi dengan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita dalam artian menjalankan semua perintah-perintah Allah secara maksimal dan menjauhi larangan-larangan Allah dengan sejauh-jauhnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah memasuki tanggal 27 Sya'ban. Artinya Ramadan hanya tinggal menghitung hari. Karenanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar yang mulia ini, khatib ingin menyampaikan reminder, menyampaikan tentang peringat-ingat kita agar jangan sampai ibadah siam yang sudah kita lakukan, mungkin ada yang sudah mengulangnya sampai 60 bulan, ada yang mengulangnya sampai 50 bulan, artinya sudah 50 tahun kita berpuasa. Jangan sampai pengulangan itu tidak membawa dampak apa-apa bagi perilaku kehidupan kita sehari-hari. Padahal baginda Nabi Muhammad SAW secara garis besar beliau menyampaikan dengan lisannya yang mulia, innama bu'istu liutammima ma sholihal akhlaq, innama bu'istu liutammima ma karimal akhlaq. Bahwa sesungguhnya baginda Nabi diutus, kata beliau sendiri yang menyampaikan, bahwa aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa? Karena agama Islam itu sendiri esensi utamanya adalah akhlak. Bahkan ketika orang yang tidak memiliki akhlakul karimah, maka itu dianggap menjadi orang yang tidak beragama Islam. Karenanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syariat puasa yang ada pada bulan Ramadan harusnya dijadikan sebagai sebuah momentum untuk melakukan tentang perubahan perilaku terhadap keseharian kita, yaitu perilaku untuk senantiasa dari apa yang kita lakukan ini untuk senantiasa kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan tentu dalam hal kapasitas kebaikan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat yang menjadikan rujukan bahwa kita diwajibkan ibadah siam di bulan Ramadan tertuang di dalam Al-Quran surat kedua ayat 183. Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa ini pula menjadikan sebagai sebuah syarat rukun. Ketika seseorang berkhutbah dalam Jumat, makanya ada wasiat takwa, dan takwa ini pula yang menjadikan sebagai
akhir dari setiap peribadatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itu pula bahwa pintu surga itu akan mampu kita buka. Karena sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam kitab suci Al-Qur'an, bahwa yang namanya takwa ini diberikan kepada orang-orang yang bertakwa, yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa jannatun arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Begitulah kalimat yang Allah sampaikan, yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menuju takwa maka siam memiliki sebuah cara. Caranya bagaimana? Maka tentu Rasulullah mengajarkan kepada kita agar siam ini betul-betul menjadikan orang-orang yang berpuasa ini, menjadikan orang-orang yang muttaqin. Maka caranya kita diminta oleh Allah melalui Rasulullah, diajarkan kita. Dan walaupun kita tidak hidup pada zaman Rasulullah, kita mendapatkan dari para pewarisnya, para guru yang sampai kepada kita, yang mengajarkan tentang bagaimana caranya berpuasa. Kita diajarkan bukan saja menahan lapar dan haus dan juga berhubungan layaknya suami istri, tapi juga kita mampu menahan diri agar jangan sampai kita menjadi makhluk yang rendah dan hina. Kenapa? Karena kita hanya memperturutkan hawa nafsu kita. Di dalam Al-Quran Allah menyampaikan bahwa sesungguhnya nafsu itu, inna nafsa la amaratu bisu, bahwa sesungguhnya nafsu ini cenderung mendorong seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan yang salah. Kita ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ngikutin nafsu, enaknya kita nggak ngikutin sholat Jumat, enaknya tiduran, enaknya makan, itu nafsu. Nah, sebab itulah karena kita mampu mengendalikan nafsu, maka kita mau sholat Jumat. Ini adalah tugasnya siam. Siam ini Allah turunkan agar kita menjadi manusia yang sebenarnya. Sebab itulah kita tahan bukan saja menahan lapar, haus, yang halal saja menjadi haram bagi orang yang berpuasa. Jangankan yang haram, tapi sayangnya dan celakanya kita ketika kita saat-saat buka seperti layaknya orang yang kelaparan, apa saja dibeli sebelum datangnya maghrib, dan begitu kita sudah kena satu tabung air saja selesai semua. Sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siam adalah menjadikan kita sebagai manusia yang sebagai mana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi wakilnya. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sebab itulah ada seorang ulama yang menyampaikan kepada kita yang hidup pada abad ke-9 Hijriah. Beliau menyampaikan agar saum yang kita lakukan di bulan Ramadan menuai kesuksesan, yaitu mendapatkan predikat muttaqin, maka tentu kita harus mempersiapkan diri dari jauh-jauh sebelumnya. Walaupun kita hanya tinggal 3 hari, paling tidak 3 hari ini kita persiapkan. Kenapa? Kata seorang ulama tersebut, yang harus kita siapkan paling tidak ada 3. Apa itu yang dipersiapkan? Yang pertama adalah iqdadul iman. Persiapkan iman kita dengan sematang mungkin. Bagaimana caranya? Cari guru, cari teman, kemudian kita lakukan zikir, lakukan hal-hal yang baik yang membuat kita dekat dan kemudian bertambahnya iman. Dan bahkan baginda Nabi menyampaikan dalam sebuah sabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, al-iman yazid wa yanqus, bahwa yang namanya keimanan itu kadang naik kadang turun. Bahkan ada Rasulullah menyampaikan, ada orang yang pagi beriman, sore kafir. Ada orang pagi kafir, sore beriman. Kenapa? Tergantung kita. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara memperbarui keimanan itu kadang naik kadang turun? Kata baginda Nabi, la ilaha illallah, sering-seringlah engkau ingat kepada Allah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang pertama adalah iqdadul iman, persiapkan iman, karena iman menjadi syarat pintu masuk bahwa kita diwajibkan ibadah siam. Yang kedua, iqdadul ilmi, tambah wawasan, update pengetahuan tentang siam, bagaimana siam yang benar, bagaimana saum yang sesungguhnya yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi kan saya sudah setiap tahun saya melakukan ibadah puasa. Jangan-jangan tiap tahun, dari tahun ke tahun gak ada bedanya, cuman hanya menahan lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena kata baginda Nabi, tidak sedikit di antara umatku yang melaksanakan ibadah siam, pahalanya hanya mendapatkan lapar dan haus belaka.
Sebab itulah ilmu harus kita tambah. Yang ketiga, iqdadul amal. Maka kita harus bersiapkan, harus kita biasakan untuk amal. Rasulullah SAW, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah melakukan ibadah siam pula 1 bulan kecuali di bulan Sa'ban. Cuman sayangnya Sa'ban tinggal 3 hari lagi. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang harus kita lakukan? Ya sudah semampu yang kita bisa lakukan. Jangan sampai kemudian kita terkaget-kaget karena tiba-tiba Ramadan sampai, kita ini belum ngapa-ngapain. Ya, jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang harus kita persiapkan, iman, ilmu, amal. Mudah-mudahan membawa sebuah pemahaman kepada kita dan juga menjadi persiapan untuk menghadapi Ramadan, dan sehingga kita mendapatkan Ramadan yang sukses. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintahnya adalah takwa, dan takwa. Saum adalah takwa. Tapi itulah untuk menuju takwa tadi harus kita persiapkan segalanya. Jangan sampai kemudian kita hanya sekedar kita mempersiapkan ala kadarnya. Ada sebuah quote yang ingin saya sampaikan. Orang yang gagal mempersiapkan berarti mempersiapkan kegagalan. Sebab itulah jangan sampai kemudian kita gagal mempersiapkan sehingga kita betul-betul memang sudah mempersiapkan gagal. Sebab itulah kita tinggal 3 hari, mudah-mudahan ini ada dikasih oleh Allah kesempatan untuk mempersiapkan diri, sehingga kita dengan niat yang kuat, ibadah siam kita mudah-mudahan oleh Allah ditakdirkan menjadi siam yang mampu kita selesaikan sampai tuntas dan kemudian berakhir dengan muttaqin. Akhirnya kita angkat tangan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk umur kita sampai kepada bulan Ramadan, dan juga kita mampu menyelesaikan ibadah ritual ataupun ibadah spiritual yang ada di bulan Ramadan, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang baru kelak setelah Ramadan selesai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa zuhrina wa maulana kulli sahabati rasulina ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'al hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ahsin akibatana bil umuri kulliha wa ajirna min hijid dunya wa adabil akhirah. Allahumma ansur li ikhwanina al-muslim wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur li ikhwanina al-muslim wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur li ikhwanina al-muslim wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur li ikhwanina al-muslim wal mujahidina fi Indonesia wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.